Lebih dari 2400 tahun yang lalu di Athena, Yunani, hidup seorang pria yang tidak pernah menulis buku atau memiliki sekolah resmi. Namun, namanya hingga kini masih dikenang sebagai bapak filsafat dunia Socrates. Kisahnya bukan hanya tentang pemikiran cerdas, tapi juga keberanian berdiri pada prinsip, bahkan dengan nyawa sebagai harga. Socrates lahir sekitar tahun 470 SN dari keluarga biasa, ayahnya tukang batu, ibunya bidan. Meskipun tidak kaya, dia mendapatkan pendidikan dasar dan pernah bertempur sebagai prajurit dalam perang penting Yunani. Yang membuatnya berbeda adalah hasratnya untuk mencari kebenaran. Dia awalnya terpengaruh oleh pemikiran tentang asal-usul alam semesta, tapi kemudian memilih fokus pada manusia itu sendiri, bagaimana kita harus hidup dan berpikir. Socrates mengembangkan metode Socratic seni bertanya. Dia tidak berikan jawaban siap pakai, melainkan mengajak orang berpikir dengan pertanyaan yang mengungkap kesalahan dalam pemikiran mereka. Pernyataan terkenalnya, "Saya tahu bahwa saya tidak tahu apa-apa." Bagi dia, kesadaran akan ketidaktahuan adalah awal kebijaksanaan. Setiap orang memiliki potensi menemukan kebenaran dalam diri mereka sendiri. Filsafatnya berpusat pada 3 hal utama. Pertama, akal sehat adalah segala-galanya kesalahan berasal dari ketidaktahuan. Kedua, kebaikan adalah pengetahuan memahami yang benar akan membuat kita hidup dengan benar. Ketiga, hidup yang tidak diperiksa tidak layak untuk dijalani. Kita wajib merenungkan hidup, nilai, dan tindakan kita. Meskipun tidak memiliki sekolah, Socrates memiliki pengikut muda yang terinspirasi. Yang paling terkenal adalah Plato. Plato mencatat sebagian besar ajaran Socrates dalam tulisannya. Tanpa Plato, kita mungkin tidak akan mengetahui banyak tentang dia. Selain Plato, ada Xenophon yang juga mencatat kisahnya. Namun, keberadaannya tidak disukai oleh kalangan penguasa dan ahli agama yang merasa terancam. Pada tahun 399 SM, Socrates dituduh menyembah dewa baru dan merusak pemikiran pemuda Athena. Tuduhan ini sesungguhnya bentuk kemarahan politik. Di sidang dengan 500 hakim, Socrates tidak meminta maaf. Dia berkata bahwa dia seperti kuda gadungan yang menyengat kuda, yang malas tugasnya membuat Athena terjaga. Hasilnya dia dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati dengan racun hemlock. Murid-muridnya menawarkan untuk membantu melarikan diri, tapi Socrates menolak. Dia berkata bahwa dia telah hidup di bawah hukum Athena selama puluhan tahun, jadi harus menghormati putusannya. Pada hari terakhirnya, dia menghadapi kematian dengan tenang dan meminum racun hemlock dengan martabat. Warisan Socrates tidak pernah pudar, dia menjadi dasar bagi hampir semua filsafat barat. Metode bertanyanya masih digunakan dalam pendidikan hingga hari ini. Kisahnya menjadi contoh keberanian untuk tetap teguh pada prinsip. Socrates tidak meninggalkan buku resmi, tapi dia meninggalkan semangat untuk selalu bertanya dan mencari kebenaran. Di dunia yang penuh informasi bertentangan, pertanyaannya tetap relevan, apakah kita benar-benar tahu apa yang kita yakini?